Manusia adalah makhluk sosial, yang mana kita membutuhkan interaksi dan kelompok untuk bertahan hidup. Tetapi ada satu hal yang membuat interaksi menjadi lebih berbahaya. Check this out. Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Jadi gini, mungkin teman-teman ada yang punya sahabat atau teman dekat lah yang memiliki kesamaan hobi, kesamaan selera musik, kesamaan ya sefrekuensi lah istilahnya. Dan mungkin satu dengan yang lain itu kalian memiliki keterikatan atau semacam perasaan untuk ibaratnya kayak saling membela satu sama lain. Dan apalagi jumlahnya itu banyak dan membentuk komunitas, sehingga di sini timbul salah satu perasaan yang sangat kuat, solidaritas. Kalian mungkin sering dengar kata-kata solidaritas. Solidaritas itu artinya dari kata solid gitu. Solidaritas itu bagus banget sebenarnya, dan itu dibutuhkan untuk setiap komunitas atau kelompok. Kayak misalnya gue contoh ya, di kampus kerja kelompok 5 orang. Kalau kita nggak solid gitu ya, kita mungkin nggak akan bisa totalitas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal kelompok besar kayak organisasi atau lembaga atau semacam ormas. Tetapi ternyata solidaritas itu bisa menjadi dua mata pisau nih. Mereka cenderung untuk memiliki sifat yang defensif. Mungkin kalian udah dengar kisah yang berita yang dimana ada sekolahan gitu. Jadi anak sekolah ini ditegur oleh kepala sekolah, dan tegurannya itu mungkin agak sedikit kasar ya, karena sampai fisik gitu. Alasannya karena si anak ini merokok. Teman-teman di satu sekolahan itu kemudian melakukan yang namanya mogok sekolah. Atas dasar apa? Atas dasar solidaritas. Ini karena mungkin mereka punya kesamaan mungkin sama-sama siswa gitu ya. Mereka mikirnya kayak kita ini harus solid satu sama lain. Kedua, yang baru-baru ini terjadi gitu, kasus yang menimpa salah satu stasiun TV gitu ya, yang ya bisa dibilang stasiun TV ini menampilkan sebuah acara yang terkesan mengejek atau meremehkan dari pihak pesantren, sehingga banyak banget nih santri-santri yang turun ke jalan melakukan aksi solidaritas mereka untuk memboikot stasiun TV tersebut. Nah, jadi begini, memang solidaritas itu seperti yang gue udah ngomong di awal, kayak ya lu bagus gitu, lu punya kekompakan satu sama lain. Tapi kalau pada akhirnya solidaritas tersebut justru malah membuat lu jadi semakin barbar gitu ya, atau mungkin kayak jadi anti kritik atau membela yang salah gitu. Nah, ini solidaritas yang sebenarnya harus dihindari. Seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya, objektif itu adalah hal yang paling penting. Jadi kita tidak menilai siapa orangnya, tapi apa yang dilakukan, perilakunya. Misalnya kita melihat seseorang yang salah ini, itu mungkin teman kita sendiri, atau keluarga kita sendiri, atau orang yang ada dalam kelompok kita. Dan kita nggak boleh membela itu. Kebenaran itu kan mutlak. Tapi kalau kelompok itu selalu mempunyai orang-orang yang pemikirannya berbeda-beda dan nggak selalu benar gitu. Bisa dikritik juga, bisa salah juga. Mungkin kedepannya teman-teman bisa belajar gitu tentang bagaimana solidaritas ini harusnya bekerja. Nah, kalau kita mau melihat semua masalah ini dari sudut pandang yang objektif, sebenarnya simpel. Kalau misalnya kita sama-sama introspeksi apa yang masih menjadi kekurangan dalam diri kita, apa yang masih menjadi kekurangan pada kelompok kita, apa yang bisa kita perbaiki, ya udah kita perbaiki ini sama-sama, tanpa harus melihat ini secara emosional. Kalau kita melihat ini secara emosional, ya akhirnya nggak bisa ketemu nih masalahnya di mana. Kayak misalnya gue itu sebagai seorang generasi Z gitu, Gen Z itu adalah salah satu generasi yang memang selalu jadi cemoohan generasi sebelumnya gitu. Kayak
generasi boomer atau milenial yang mengatakan bahwa Gen Z itu lemah segala macam. Apakah gue tersinggung? Ya, well, gue tersinggung gitu. Gue sebagai Gen Z juga, gue punya perasaan tersendiri untuk kayak membela sesama Gen Z, membela teman-teman yang satu generasi sama gue. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat kritikan tersebut itu secara kritis gitu. Dan bisa jadi apa yang mereka omongin ada benarnya. Nilai-nilai baik apa yang mereka omongin gitu, tentu bagus banget gitu. Itu bisa menjadi acuan untuk kita supaya lebih berkembang gitu ke depannya. Ya itu aja, mungkin mudah-mudahan sih ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya kita ini memang lagi banyak masalah gitu, masalah politik, masalah ekonomi lah, masalah ya mungkin masalah agama juga, masalah konflik segala macam. Jadi alangkah baiknya kalau kita sama-sama menahan emosi kita, dan kemudian kita juga lebih ya masing-masing kita sama-sama memperbaiki diri. Ya mudah-mudahan dengan begitu kita bisa terlatih untuk berpikir lebih dewasa. Itu aja, selamat weekend, sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.